Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Terima kasih Bapak Ibu telah mengunjungi channel ini. Dan bagi Bapak Ibu yang baru mengunjungi channel ini, Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Serta Bapak Ibu bisa follow IG dan TikTok saya di @abaarifin_. Bapak Ibu bisa join di grup Telegram Aba Channel di s.id Aba Channel. Di situ kita saling sharing informasi terkait kepegawaian, dapodik, dan sebagainya. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan, Bapak Ibu juga bisa cantumkan pada grup Telegram maupun di komentar yang ada di video ini. Mari kita simak video berikut ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi, yaitu nota dinas dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Sekretariat. Nah, surat ini diedarkan atau diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Perihalnya adalah verifikasi dan validasi pendataan GTT ataupun PTT pada lembaga SMA, SMK, dan PKPLK negeri se-Jawa Timur. Nah, isi suratnya adalah menindaklanjuti Surat Menteri Pan RB nomor B1511 M.S.M01.00/2022 yang tertanggal 22 Juli tahun 2022 perihal pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Kemudian juga ada turunannya dari Surat Sekretariat Daerah nomor 854.204.2/2022 tanggal 9 Agustus tahun 2022. Perihalnya yaitu tentang pendataan tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kemudian dan hasil rakor penataan dan pemetaan tenaga non-ASN di Hotel Grand Mercure pada hari tanggal Senin 22 Agustus tahun 2022. Untuk video di Hotel Grand Mercure ini Bapak Ibu bisa lihat di channel ini, atau linknya akan saya tunjukkan di kolom deskripsi di bawah. Kemudian maka disebutkan hal-hal sebagai berikut. Nah, yang pertama Bapak Ibu, dalam pendataan GTT di lembaga sekolah SMA, SMK, PKPLK se-Jawa Timur harap memedomi persyaratan umum dan khusus. Jadi yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu semua yaitu untuk persyaratan umumnya adalah persyaratan umum untuk GTT dan PTT. Yang pertama, A, telah bekerja minimal 1 tahun per 31 Desember tahun 2021 di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, induk dapodik di lembaga negeri. Perlu digarisbawahi yaitu induk dapodik di lembaga negeri. Karena masih banyak pertanyaan, Mas, bagaimana dengan yang non induk? Apakah dimasukkan pendataan juga? Nah, di sini sudah Bapak Ibu bisa pedomi sendiri atau bisa pahami sendiri bahwa induk dapodik di lembaga negeri. B, melampirkan atau menunjukkan bukti asli kartu kepesertaan tes K2 bagi THK2. Jadi bagi THK2 itu Bapak Ibu melampirkan kartu kepesertaan tes K2 bagi THK2. Nah, ini ya Bapak Ibu. Kemudian yang C, melampirkan fotokopi ijazah terakhir atau waktu awal bertugas di lembaga pendidikan yang dimaksud. Jadi melampirkan fotokopi ijazah terakhir atau waktu awal bertugas di lembaga pendidikan tersebut. D, guru tidak tetap di lembaga induk di sekolah negeri, SMAN, SMKN, dan PKPLKN dibuktikan dengan SK pengangkatan yang ditandatangani oleh kepala sekolah, bukan komite sekolah atau karyawan yang honornya melalui penyediaan barang dan jasa. Jadi Bapak Ibu di sini ditandatangani oleh kepala sekolah ya Bapak Ibu, bukan dari komite ataupun dari honor lainnya melalui penyedia barang dan jasa. Dibuktikan dengan SK awal bertugas hingga SK terakhir 31 Desember tahun 2021. Nah, kalau dari edaran ini disampaikan kan dari awal SK awal bertugas hingga SK terakhir sampai dengan 31 Desember 2021. Misalnya Bapak Ibu mulai 2011, jadi mulai 2011, maka ini sampai dengan terakhir 31 Desember di 2021. Jadi SK yang tahun 2021 itu dilampirkan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang E, pegawai tidak tetap di lembaga induk di sekolah negeri
Jadi ini untuk PTT-nya. Yang E ini untuk PTT-nya, SMAN, SMKN, dan PKPLKN dibuktikan dengan SK pengangkatan yang ditandatangani oleh kepala sekolah, bukan komite sekolah, maupun melalui penyediaan barang dan jasa, mulai bertugas hingga SK terakhir. Jadi sama, baik PTT maupun GTT itu sama. SK terakhir, SK awal sampai dengan SK terakhir maksudnya. Nah, yang mengangkat, jadi yang mengangkat itu SK pengangkatannya dari kepala sekolah ya Bapak Ibu, bukan dari komite maupun dari penyediaan barang dan jasa. Nah, kemudian yang F, menunjukkan bukti pembayaran honor atau gaji baik melalui dana BOS atau APBN, baik berupa kwitansi, rekapan tanda tangan penerimaan gaji hingga bukti transfer honorarium terkait. Nah, buktinya itu bisa berupa kwitansi, rekapan tanda tangan, gaji hingga bukti transfer honorarium. Yang G, bukan guru tetap yayasan atau GTY, tenaga harian lepas, dan bukan GTY induk dari Kementerian Agama, bukan perangkat desa aktif atau KADES. Jadi untuk yang G, Bapak Ibu bisa pahami bahwasannya bukan guru tetap yayasan atau GTY, ataupun bukan tenaga harian lepas, dan bukan GTY induk dari Kementerian Agama. Nah, intinya di sini adalah induk murni di lembaga Bapak Ibu, di lembaga negeri Bapak Ibu. Nah, sekarang kita bahas tentang persyaratan khusus bagi GTT dan PTT. Yang barusan itu adalah persyaratan umumnya, mulai dari poin A sampai dengan poin G. Sekarang kita masuk pada poin 3, yaitu persyaratan khusus. Apa saja Mas persyaratan khususnya? Yang A, guru tidak tetap wajib memiliki syarat khusus. Jadi untuk GTT. Nah, untuk GTT apa saja Mas persyaratannya? Yang pertama, guru memiliki kualifikasi paling rendah S1. Jadi untuk guru itu paling rendah S1 sampai dengan D4. Yang kedua, memiliki surat tugas pembagian jam mengajar dari kepala sekolah setiap tahun atau dari awal bertugas hingga sekarang. Jadi melampirkan SKPBM mulai dari awal sampai dengan sekarang. Jadi mulai dari awal sampai sekarang SKPBM-nya. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut ke yang ketiga. Telah terdata di Dapodik, AGTK, dan cabang dinas pendidikan masing-masing. Jadi sudah masuk nih datanya pada aplikasi Dapodik maupun AGTK. Nah, sekarang untuk yang poin B, bagi pegawai tidak tetap wajib memiliki syarat khusus. Nah, untuk tenaga administrasi, sekarang untuk PTT-nya nih Bapak Ibu, tenaga administrasi, pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, operator data kepegawaian atau Dapodik, administrasi keuangan, administrasi sarana dan prasarana, administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat, administrasi persuratan dan pengarsipan, administrasi kesiswaan, administrasi kurikulum, dan administrasi umum untuk SDLB, SMPLB, SMA, LBN. Nah, kemudian tenaga laboratorium. Nah, untuk tenaga laboratorium, teknisi laboratorium sekolah dan laboran sekolah. Kemudian yang ketiga, tenaga perpustakaan. Keempat, tenaga keamanan, kebersihan dan persuratan. Yang kelima, telah terdata di Dapodik, AGTK, dan cabang dinas pendidikan masing-masing. Nah, ini untuk data di cabang dinas ini sebenarnya sudah memiliki masing-masing cabang dinas Bapak Ibu untuk pendataan yang telah dilaksanakan waktu itu. Yang telah masuk Dapodik dan AGTK pernah minta data untuk masing-masing cabang dinas di Provinsi Jawa Timur. Sekali lagi, edaran ini adalah untuk Provinsi Jawa Timur. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kap Kota se-Jawa Timur merupakan instansi yang bertugas memvalidasi dan memverifikasi setiap data GTT maupun PTT di wilayahnya masing-masing dengan memperhatikan hard copy yang telah dilampirkan. Nah, jadi Bapak Ibu, nantinya cabang dinas ini akan melakukan verifikasi data kembali dari hasil data yang telah Bapak Ibu kirim ke cabang dinas masing-masing. Nah, kemudian yang kelima, setiap berkas yang diverifikasi atau berhasil divalidasi harap di-scan dan di-upload ke dalam Google Drive. Linknya di sini akan saya tampilkan di grup Bapak Ibu. Nah, mungkin masing-masing cabang dinas sudah nge-share ke Bapak Ibu untuk link yang ada di sini. Link Google Drive yang perlu di-upload. Jadi data-data yang tadi selain hard copy, Bapak Ibu juga mengupload di link yang nantinya akan di-share oleh masing-masing cabang dinas dengan membuat folder nama yang bersangkutan di dalam folder cabang dinas pendidikan masing-masing. Jadi membuat folder kembali di dalam cabang dinas. Nah, otomatis di cabang dinas akan masuk pada kabupaten, subfolder kabupaten, kemudian di subfolder tersebut akan masuk kembali
nama lembaga Bapak Ibu, dan di sub nama lembaga Bapak Ibu itu akan masuk kembali subfolder kembali nama-nama Bapak Ibu. Jadi dibuatkan folder by name. Nah, untuk cara pembuatan foldernya akan saya sampaikan di kesempatan berikutnya. Kemudian verifikasi dan validasi data pada cabang Dinas Pendidikan maksimal tanggal 30 Agustus tahun 2022. Jadi cabang dinas akan memverifikasi datanya Bapak Ibu nih maksimal tanggal 30 Agustus tahun 2022. Otomatis cabang dinas akan membuat atau mengedarkan kepada Bapak Ibu atau meminta data kepada Bapak Ibu sebelum tanggal ini. Jadi perlu digarisbawahi sebelum tanggal 30 Agustus. Kenapa? Karena ini maksimal tanggal 30 Agustus untuk cabang dinasnya. Di sini maksimal. Nah, jadinya Bapak Ibu akan mendata atau Bapak Ibu yang di lembaga diminta untuk mengumpulkan datanya sebelum tanggal ini, sebelum tanggal 30 Agustus ini Bapak Ibu. Dan selanjutnya diserahkan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur pada hari tersebut. Nah, jadi nantinya Bapak Ibu di sini mengumpulkan berkas sebelum tanggal 30 Agustus akan diminta oleh cabang dinas. Berkas yang diserahkan pada cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur adalah surat pengantar cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, lampiran tabel rekap data GTT maupun PTT, hard copy maupun soft copy, dan surat pertanggungjawaban mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Cabang Pendidikan, Kepala Cabang Dinas Pendidikan, wilayah kota masing-masing sebagaimana terlampir. Nah, untuk SPTJM ini nantinya terlampir, akan saya jelaskan di bawah. Kemudian yang 8, berkas yang telah disebutkan di atas disampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur pada hari Rabu tanggal 31 Agustus tahun 2022 waktu pukul 9, tempatnya Gedung Sabah Nugraha Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Jalan Genteng Kali nomor 33 Surabaya. Nah, ini Bapak Ibu nantinya cabang dinas akan mengumpulkan berkas di tanggal ini. Dan mungkin akan dilakukan verifikasi dan validasi kembali oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Oleh sebab itu mohon perhatikan betul syarat khusus maupun syarat umum yang telah saya sebutkan di atas. Nah, selanjutnya demikian harap dipedomani dan dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. Nah, kemudian untuk lampirannya Bapak Ibu, di sini ada lampiran untuk validasi, di mana lampiran yang pertama adalah daftar nama tenaga non ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ingat, ini adalah untuk lembaga induk di lembaga negeri. Kalau misalnya tanya, Mas, untuk lembaga swasta atau yang induk, yang non induk di lembaga negeri bagaimana? Itu tidak bisa dimasukkan Bapak Ibu. Ini pun yang sudah masuk Dapodik dan juga AGTK. Riwayat kontrak kerja tenaga non ASN untuk lampiran keduanya. Ini adalah riwayat kontraknya. Kemudian yang ketiga adalah surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM. Di mana yang bertanda tangan di bawah ini nama, nik, pangkat, golongan, jabatan, instansi. Dengan ini menyatakan bahwa data-data GTT pada seluruh lembaga SMAN, SMKN, PKPLKN di cabang Dinas Pendidikan Wilayah adalah benar dan telah melalui proses verifikasi dan validasi sesuai dengan berkas yang telah ditentukan, jumlah GTT-nya berapa, PTT-nya berapa. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, Bapak Ibu, di sini bermaterai ya Bapak Ibu, jadi harus hati-hati. Nah, ini mungkin ya Bapak Ibu, selain cabang dinas, mungkin lembaga akan dimintai juga untuk membuat surat pertanggungjawaban mutlak, di mana yang di sini tertanda tangani oleh kepala sekolah mungkin. Nah, tapi di sini yang dicontohkan adalah miliknya cabang dinas. Nantinya di sini mungkin kepala sekolah bermaterai juga buat jaga-jaga masing-masing cabang dinas agar data yang dikirimkan itu memang benar-benar valid adanya. Sehingga jika terdapat kesalahan nantinya nih sudah jelas sekali bahwasanya akan bersedia diproses secara hukum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi itulah informasi yang dapat saya sampaikan tentang verifikasi dan validasi pendataan GTT maupun PTT pada lembaga SMAN, SMKN, PKPLKN se-Jawa Timur. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video dari saya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada kesalahan kata maupun sebagainya, saya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Serta Bapak Ibu bisa follow Instagram dan TikTok saya di @abaarifin_. Bapak Ibu bisa join di grup Telegram Aba Channel di @id Aba Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.